Bagaimana kabar Anda saat ini? Sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa kali Anda membiarkan seseorang merusak hari-hari Anda? Apakah itu orang asing yang kasar, rekan kerja yang menyebalkan, atau seorang teman selalu membuat Anda emosional? Anda jangan berbohong, saya tahu ini pernah terjadi pada diri Anda, karena saya pun pernah mengalaminya. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda dapat menjadi orang yang tak tergoyahkan oleh hal-hal yang demikian? Seperti ketenangan seorang filsuf, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu suasana hati Anda? Tetapi kedengarannya mustahil, bukan? Tetaplah bersama saya, karena saya akan memberikan cara yang sangat jujur, terkadang kontroversial, namun sangat efektif untuk tidak pernah merasa marah atau terganggu oleh siapapun lagi. Peringatan, video ini mungkin akan mengubah hidup Anda atau setidaknya membuat Anda lebih tahan terhadap gangguan yang masuk. Sekarang mari kita mulai perjalanannya. Pertama, batasi diri Anda terhadap orang toksik. Mari kita bersikap realistis. Jika seseorang toksik atau beracun, mereka tidak pantas mendapatkan akses tanpa batas ke dalam hidup Anda. Ini mungkin akan membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, tetapi dengarkanlah. Hanya karena seseorang memiliki gelar seperti teman, rekan, atau bahkan keluarga, bukan berarti mereka mendapatkan tiket emas untuk mengacaukan ketenangan pikiran Anda. Beberapa orang sangat melelahkan sehingga berada di sekitar mereka terasa seperti duduk di dalam mobil dengan jendela tertutup, sementara mereka merokok, dan Anda hanya terpaksa menghirupnya. Bagaimana dengan keluarga? Bukankah tabu untuk menjauhi orang tua, saudara kandung, atau sepupu yang selalu ada? Berita terbaru, keluarga seharusnya mencintai dan mendukung Anda, bukan memeras Anda secara emosional atau menggunakan rasa bersalah sebagai alat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka Anda tidak berkewajiban untuk bertahan hanya karena Anda berbagi DNA. Izinkan saya berbagi pengalaman. Saat kuliah, saya memiliki seorang teman, sebut saja Sarah. Sarah memiliki bakat untuk menciptakan drama. Dia tidak bisa bertahan 24 jam tanpa membuat keributan dengan pacarnya, mengeluhkan penghinaan yang tidak nyata dari seorang profesor, atau menyebarkan gosip seolah itu adalah pekerjaan penuh waktunya. Pada awalnya, saya mengira ini hanya sifat Sarah yang sedikit berlebihan. Namun, setelah beberapa saat, saya menyadari bahwa setiap percakapan dengan Sarah berputar di sekitar masalahnya, musuhnya, dan krisis yang tak berujung. Saya pada dasarnya menjadi seorang terapis yang tidak dibayar. Saya mulai merasa cemas setiap kali menerima panggilan darinya, dan bergaul dengannya terasa seperti beban emosional. Namun, sebagai seseorang yang ingin menyenangkan orang lain, saya bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Akhirnya, titik puncak itu datang. Suatu malam, dia menelepon saya pukul 2 pagi, menangis dan berteriak karena pacarnya tidak membalas pesannya. Saya berusaha menghiburnya, tetapi dia memotong dan membentak saya. Tanpa peduli, saya menutup telepon, menatap langit-langit, dan berpikir, mengapa saya melakukan ini pada diri saya sendiri? Hari berikutnya, saya memutuskan untuk membatasi waktu saya dengan Sarah. Tanpa konfrontasi besar dan drama, saya hanya berhenti menjadi begitu tersedia. Saya membiarkan panggilan yang masuk ke voicemail, membalas pesannya beberapa jam kemudian, dan dengan sopan menolak ajakannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang menyadarinya pada awalnya, karena dia terlalu terfokus pada dramanya sendiri. Tetapi akhirnya, dia beralih ke orang lain yang akan menjadi karung tinju emosionalnya, dan saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Ini bagian yang kontroversial. Banyak dari kita memilih untuk mempertahankan individu-individu beracun dalam hidup kita. Mengapa? Karena merasa bersalah. Anda mungkin berpikir, aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Mereka membutuhkan saya. Berita terbaru, Anda bukan terapis mereka. Kewajiban, mungkin itu keluarga, dan Anda sudah terlatih untuk berpikir bahwa memutus hubungan dengan mereka adalah tindakan yang kejam, konflik yang tidak ingin Anda timbulkan. Oleh karena itu, Anda menahan omong kosong mereka demi menjaga kedamaian, standar rendah yang telah Anda terima begitu lama sehingga terasa normal. Kebenaran yang tegas. Merasa bersalah dan kewajiban bukanlah alasan untuk membiarkan seseorang menghancurkan kedamaian Anda. Untuk konflik, ada cara untuk menetapkan batasan tanpa merusak hubungan. Ketika saatnya tiba untuk membatasi paparan terhadap individu beracun, Anda tidak perlu memberikan pidato, putus cinta, yang dramatis. Ini bukan acara TV realitas. Sebaliknya, jadilah kurang tersedia. Mulailah mengatakan, tidak, lebih sering. Biarkan panggilan mereka tidak terjawab sesekali. Anda tidak perlu membenarkan diri. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun karena melindungi kesehatan mental Anda.
Ubah dinamika. Jika Anda harus berinteraksi, seperti dengan rekan kerja, jaga agar semuanya tetap profesional dan singkat. Jangan terlibat dalam drama mereka. Dan jika mereka bertanya mengapa, cobalah sesuatu seperti, saya akhir-akhir ini fokus pada prioritas saya sendiri. Saya tidak punya banyak waktu untuk hal lain saat ini. Itu sopan tetapi menetapkan batasan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keluarga, karena disinilah hal-hal menjadi rumit. Apa yang akan Anda lakukan ketika individu beracun itu adalah orang tua, saudara kandung, atau pasangan? Memutus hubungan dengan mereka sepenuhnya mungkin bukan pilihan yang baik, tetapi Anda masih dapat membatasi dampaknya pada hidup Anda. Tetapkan batasan yang jelas. Jika ibu Anda terus-menerus mengkritik pilihan Anda, beritahu dia, saya mencintaimu, tetapi saya tidak setuju dengan komentar semacam ini. Mari kita ganti topik. Kendalikan waktu Anda. Kunjungi lebih jarang atau pertahankan panggilan telepon singkat. Jika Anda khawatir tentang pertemuan keluarga, buatlah alasan yang sopan untuk pulang lebih awal. Pertahankan pendirian. Ada anggota keluarga yang beracun sering menguji batasan Anda. Tetaplah tegas. Itu akan menjadi lebih mudah dengan latihan. Ingatlah, menetapkan batasan dengan keluarga bukanlah tindakan pengkhianatan, melainkan tindakan pengendalian diri dan pelestarian. Inilah kebenarannya. Individu-individu beracun berkembang dengan akses mereka. Mereka membutuhkan waktu, reaksi, dan energi Anda. Membatasi akses itu bukanlah tindakan kejam. Itu adalah tindakan harga diri. Dan Anda tahu apa? Anda bukan orang jahat karena mengutamakan diri sendiri. Pikirkanlah dengan cara ini. Kesehatan mental Anda seperti taman. Individu-individu beracun adalah rumput liar. Jika Anda tidak mencabutnya atau setidaknya menahannya, mereka akan mencekik semua hal baik dalam hidup Anda. Bunga tidak bisa mekar di taman yang penuh dengan rumput liar. Tetapi terkadang, Anda mungkin adalah rumput liar di taman orang lain. Ya, saya mengatakannya. Kita semua memiliki saat-saat di mana kita menjadi egois, dramatis, atau menguras energi. Jika Anda melihat orang-orang menjauh dari Anda, anggap itu sebagai kesempatan untuk merenung dan berkembang. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan individu-individu yang menguras energi, tidak menghormati batasan Anda, atau membuat Anda merasa kecil. Apakah ini teman, rekan kerja, atau anggota keluarga? Anda memiliki hak untuk melindungi kedamaian Anda. Jadi, mulailah mengurangi waktu dengan individu-individu beracun. Lakukan dengan tenang, lakukan dengan percaya diri, dan jangan menoleh ke belakang. Anda pantas mendapatkan hubungan yang mengangkat Anda, bukan yang membebani Anda. Kedua, turunkan ekspektasi Anda. Kebanyakan dari kita memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Kita berharap mereka bersikap baik, bijaksana, dapat diandalkan, dan sopan. Ketika mereka pasti gagal, kita terkejut, kecewa, atau bahkan benar-benar marah. Inilah kebenaran yang pahit. Jika Anda ingin berhenti mudah terganggu, Anda harus menurunkan ekspektasi Anda. Ini seperti menurunkan beban. Mungkin terdengar sinis, tetapi ini adalah kunci untuk hidup tanpa gangguan. Ekspektasi yang tinggi seperti jebakan emosional. Anda hanya menunggu seseorang untuk menginjaknya dan meledakkan bagian Anda. Ketika Anda mengharapkan orang untuk bertindak dengan cara tertentu, Anda pada dasarnya memberikan mereka kendali atas emosi Anda. Pikirkanlah. Anda mengharapkan teman Anda mengingat hari ulang tahun Anda, tetapi mereka tidak. Anda pun marah. Anda mengharapkan rekan kerja Anda melakukan bagian mereka, tetapi mereka tidak. Anda merasa kesal. Anda berharap pasangan Anda secara ajaib mengetahui apa yang Anda butuhkan tanpa mengatakannya. Spoiler, mereka tidak bisa membaca pikiran Anda. Dan sekarang Anda berdebat tentang sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu adalah masalah. Jadi, apa solusinya? Sederhana saja, harapkan lebih sedikit. Ini adalah cerita pribadi. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki bos yang bisa dibilang tidak hebat. Dia akan datang terlambat ke rapat, lupa tenggat waktu penting, dan kemudian menyalahkan kami semua atas kesalahannya. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang menyebalkan, saya akan melampiaskan kekesalan saya kepada rekan kerja, pulang dalam keadaan stres, dan kurang tidur, memutar ulang omong kosongnya di kepala saya. Suatu hari, setelah kehancuran lainnya atas ketidakmampuannya, seorang teman memberi saya nasihat yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, mengapa Anda mengharapkan dia menjadi sesuatu yang lain selain dirinya? Dia selalu seperti ini. Itu adalah pencerahan yang luar biasa. Saya menyadari bahwa saya adalah masalahnya, bukan karena saya salah merasa frustrasi,
tetapi karena saya berharap dia akan berubah secara ajaib menjadi seseorang yang jelas bukan dirinya. Begitu saya melepaskan harapan itu, semuanya berubah. Saya masih tidak menyukai perilakunya, tetapi itu tidak lagi mengganggu saya karena saya tidak terkejut lagi. Sekarang, saya tidak mengatakan Anda harus menjadi pesimis total yang tidak mengharapkan apapun selain kekecewaan dari semua orang. Ini bukan tentang menjadi sinis. Ini tentang menjadi realistis. Ketika Anda menurunkan ekspektasi, Anda membebaskan diri dari roller coaster emosional karena terus-menerus dikecewakan. Misalnya, daripada mengharapkan orang lain selalu tepat waktu, asumsikanlah bahwa mereka mungkin akan terlambat. Bawalah buku, dan tiba-tiba keterlambatan mereka bukanlah masalah besar. Alih-alih mengharapkan pasangan Anda tahu apa yang ada dalam pikiran Anda, komunikasikan apa yang Anda butuhkan. Revolusioner, bukan? Alih-alih mengharapkan semua orang memperlakukan Anda dengan baik, kenalilah bahwa beberapa orang memang menyebalkan, dan perilaku mereka lebih banyak mencerminkan diri mereka sendiri daripada mencerminkan Anda. Disinilah hal yang menarik, menurunkan ekspektasi Anda bukan hanya tentang melindungi kedamaian Anda, tetapi juga tentang mengakui bahwa Anda juga tidak sempurna. Pikirkan berapa kali Anda mengecewakan seseorang, melupakan sesuatu yang penting, atau membentak seseorang karena Anda sedang mengalami hari yang buruk. Kita semua memiliki kekurangan, dan kita semua mampu mengecewakan orang lain. Jadi, mengapa kita harus menetapkan standar yang bahkan kita sendiri tidak bisa penuhi setiap saat? Menurunkan ekspektasi bukan berarti tidak mengharapkan apapun. Itu berarti mengharapkan sesuatu yang realistis. Berikut adalah cara untuk membingkainya kembali. Berasumsi bahwa orang-orang sibuk. Teman Anda tidak menelepon kembali? Mungkin mereka kewalahan. Itu tidak selalu bersifat pribadi. Harapkan ketidak sempurnan. Orang-orang akan melakukan kesalahan. Jadi, apakah Anda akan memberi mereka sedikit kelonggaran? Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi Anda. Inilah pesan yang mendalam. Ketika Anda menurunkan ekspektasi, Anda tidak merasa puas. Anda membebaskan diri. Anda melepaskan ilusi bahwa tindakan orang lain berada dalam kendali Anda, dan di ruang itu, Anda menemukan kedamaian. Ini tidak berarti Anda harus menoleransi sikap tidak hormat atau perilaku buruk. Batasan itu penting. Namun, ini berarti menyadari bahwa mengharapkan kesempurnaan dari orang yang tidak sempurna adalah resep untuk kesengsaraan. Berikan orang keuntungan dari keraguan. Anggaplah niat baik, bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Fokuslah pada pola, bukan satu kejadian. Jika seseorang secara konsisten mengecewakan Anda, itu adalah pola, sesuaikan harapan Anda. Jangan mengharapkan penutupan. Tidak semua orang akan memberi Anda permintaan maaf atau penjelasan. Belajarlah untuk melanjutkan tanpa itu. Rayakan kemenangan yang tak terduga. Ketika seseorang melampaui harapan Anda, itu terasa lebih baik. Intinya adalah, hidup menjadi jauh lebih ringan ketika Anda berhenti mengharapkan orang lain untuk memenuhi standar yang tidak mungkin. Menurunkan ekspektasi Anda bukanlah menyerah. Itu adalah melepaskan. Itu adalah pernyataan bahwa saya menerima orang apa adanya, bukan seperti yang saya inginkan. Dan inilah hal terpenting. Ketika Anda berhenti berharap terlalu banyak, Anda mulai lebih menghargai. Anda memperhatikan hal-hal kecil, seperti teman yang tiba-tiba mengirim pesan untuk menanyakan kabar atau orang asing yang menahan pintu untuk Anda. Momen-momen tersebut terasa lebih berarti karena Anda tidak lagi menganggapnya biasa saja. Jadi, mulailah hari ini. Turunkan ekspektasi Anda. Bukan karena orang lain tidak bisa lebih baik, tetapi karena Anda berhak berhenti terus-menerus kecewa. Anda akan kagum betapa hidup terasa lebih ringan ketika Anda melepaskan semua beban emosional itu. Ketiga, berlakukan individu yang menyebalkan seperti balita. Ini adalah pendekatan yang mengubah permainan. Mulailah memperlakukan individu yang menyebalkan seperti balita. Bukan secara harfiah, tetapi dalam cara berpikir. Itu bisa berupa rekan kerja, teman yang penuh drama, atau anggota keluarga yang tampaknya tidak dapat memahami batasan. Sekarang, bayangkan mereka sebagai balita, dengan pipi tembam kecil yang mengamuk karena mainan favoritnya. Menyebalkan, tetapi juga agak konyol. Saat Anda mulai melihat orang-orang yang sulit melalui lensa ini, mustahil untuk menganggap serius perilaku mereka. Dan ketika Anda tidak menganggap serius mereka, Anda tidak akan merasa marah. Keindahan dari strategi ini terletak pada fakta bahwa balita dan individu yang menyebalkan memiliki banyak kesamaan. Mereka kurang memiliki kesadaran diri. Balita berteriak di depan umum karena mereka tidak menyadari betapa mengganggunya mereka.
Demikian pula, individu yang menyebalkan sering tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain. Mereka dipandu oleh emosi. Balita menangis ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara orang dewasa mungkin bergosip, mencela, atau bertindak secara agresif pasif. Metode yang berbeda, tetapi ketidakdewasaan yang sama. Mereka mendambakan perhatian. Apakah itu balita yang berteriak lihat saya atau orang dewasa yang memulai drama yang tidak perlu? Tujuan mereka adalah validasi yang sama. Jadi, daripada bereaksi dengan frustrasi, berlakukan perilaku mereka seperti yang Anda lakukan pada amukan balita. Dengan tenang, detasemen, dan sentuhan humor. Begitulah. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat mesin kopi baru di ruang istirahat? Tetaplah tenang dan netral. Balita mudah terpengaruh oleh reaksi orang yang menyebalkan. Jaga nada bicara Anda tetap datar, dan jangan berikan mereka respons emosional yang mereka inginkan. Gunakan humor jika perlu. Tenangkan perilaku mereka dengan humor ringan. Misalnya, jika seseorang mengeluh tentang sesuatu yang sepele, katakan, "Wow, ini terdengar seperti krisis yang nyata." Poin bonus jika Anda menyampaikannya dengan wajah serius. Tatapkan batasan. Balita membutuhkan struktur, dan begitu juga individu yang belum dewasa secara emosional. Jika seseorang bersikap tidak rasional, beritahu mereka di mana batasan Anda dan patuhi itu. Inilah kebenaran yang lebih dalam. Ketika seseorang bersikap menyebalkan, itu jarang tentang Anda, itu tentang mereka. Seperti balita yang mengamuk, mereka tidak menyerang Anda secara pribadi. Individu dewasa yang bertindak seperti itu biasanya memproyeksikan masalah mereka sendiri. Menyadari hal ini membuatnya lebih mudah untuk merespons dengan empati daripada kemarahan. Pendekatan ini tidak berarti menoleransi perilaku buruk. Itu berarti membingkai ulang cara Anda melihatnya. Alih-alih berpikir, mengapa mereka melakukan ini kepada saya? Ubah menjadi, apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka bertindak seperti ini? Perubahan perspektif yang halus dapat mengubah segalanya. Ketika saya mulai memperlakukan individu menyebalkan seperti balita, saya merasakan beban berat terangkat dari pundak saya. Bukannya marah, saya mulai melihat perilaku mereka sebagai cerminan perjuangan batin mereka, bukan sebagai cerminan diri saya. Dan begitu Anda menyadari hal itu, sulit untuk menganggap apapun yang mereka lakukan secara pribadi. Jadi, lain kali seseorang membuat Anda jengkel, cobalah gambarkan orang ini sebagai balita kecil yang mengenakan popok dan menghentakkan kaki kecil mereka. Saya jamin, sulit untuk tetap marah ketika Anda secara mental memberikan seseorang kotak jus dan menyuruh mereka duduk di waktu istirahat. Karena pada akhirnya, tidak terganggu bukanlah tentang mengubah orang lain. Itu berarti mengubah cara Anda menanggapinya. Dan jika itu berarti memperlakukan mereka seperti balita, maka begitulah. Kedamaian Anda pasti milik Anda. Kuempet. Sederhanakan segalanya. Mulailah mengatakan oke untuk hampir semua hal yang terjadi dalam hidup Anda. Tidak, saya tidak mengajak Anda harus menjadi keset atau membiarkan orang lain menginjak-injak Anda. Saya berbicara tentang merangkul tingkat ketenangan yang tinggi dari detasemen. Lain kali seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang menjengkelkan, katakan saja oke. Itu setara emosional dengan menaruh ponsel Anda dalam mode jangan ganggu. Mari kita hadapi. Kebanyakan orang menyukai reaksi yang mereka inginkan, kemarahan, frustrasi, atau energi Anda. Dan ketika Anda memberikannya kepada mereka, coba tebak, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Namun, ketika Anda merespons dengan oke, Anda melakukan sesuatu yang revolusioner. Anda menolak terlibat. Pikirkanlah tentang hal itu. Seseorang menghina Anda? Katakan oke. Biarkan mereka terjebak dalam kenegatifan mereka sendiri, sementara Anda tetap tenang. Seseorang mengkritik pilihan Anda? Bukan tugas Anda untuk menjelaskan hidup Anda kepada siapapun. Seseorang mencoba menyeret Anda ke dalam drama? Dan begitu saja, Anda keluar dari kekacauan. Ini bukan menyerah, ini adalah strategi. Anda menolak membiarkan orang lain mendikte keadaan emosional Anda. Izinkan saya berbagi cerita dari kehidupan saya sendiri. Saya memiliki bibi, sebut saja dia Linda, yang memiliki bakat untuk menciptakan drama. Pertemuan keluarga menjadi share dengan komentar pasif-agresif, cerita dugaan, dan lain-lain. Suatu tahun, selama makan malam Thanksgiving, Linda memutuskan untuk mengkritik karir saya, hubungan saya, dan bahkan cara saya memotong kalkun. Saya bisa merasakan kemarahan mulai muncul, siap untuk membalas. Tetapi kemudian saya berhenti. Bukannya membela diri atau menyamai energinya, saya menatap matanya lurus dan berkata, "Oke, itu saja. Oke,
Anda tahu apa yang terjadi? Dia berkedip bingung, lalu beralih ke target berikutnya. Saya meredakannya tanpa mengangkat jari, dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, saya benar-benar menikmati sisa malam itu. Sejak saat itu, Oke menjadi senjata rahasia saya. Setiap kali Linda mencoba membuat drama, saya akan memberinya respons yang tenang dan tidak terganggu. Akhirnya, dia berhenti mendatangi saya sama sekali. Mungkin karena saya tidak lagi memberinya reaksi yang dia inginkan. Sekarang mari kita bahas masalah yang lebih dalam. Bukan mengatakan oke berarti mengabaikan. Bukankah hidup penuh dengan percakapan yang bermakna? Inilah bagian yang kontroversial. Tidak setiap interaksi layak untuk menjadi bermakna. Tidak setiap kritik membutuhkan pembelaan Anda. Tidak setiap drama membutuhkan keterlibatan Anda. Mengatakan oke bukan tentang menghindari konflik. Ini tentang memilih pertempuran Anda. Jika seseorang datang menyerang Anda dengan gosip negatif atau keluhan kecil, mengapa membuang-buang energi? Anda tidak bisa berdebat dengan orang yang tidak masuk akal. Anda tidak bisa memperbaiki hari buruk orang lain. Tetapi Anda dapat melindungi kedamaian Anda dengan tidak terlibat. Oke menjadi kebebasan. Oke lebih dari sekadar kata. Itu adalah pola pikir. Itu menyatakan, saya tidak di sini untuk berdebat dengan Anda. Saya tidak di sini untuk memvalidasi kenegatifan Anda. Saya di sini untuk menjalani hidup saya tanpa terganggu oleh kekacauan Anda. Begitu Anda mulai berkata oke, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang akan kehilangan kendali atas diri Anda. Rekan kerja yang selalu mengkritik, tidak berdaya. Teman yang suka bergosip, Menjempiskan. kerabat yang suka berdrama. Dibunkum. Mengapa? Karena mereka tidak lagi mendapatkan kepuasan emosional yang mereka cari. Disinilah hal itu menjadi mendalam. Mengatakan oke adalah tentang menerima bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya atau semua orang. Begitu banyak kemarahan kita berasal dari penolakan terhadap realita. Kita ingin orang lain bertindak berbeda, berbicara berbeda, menjadi berbeda. Namun ketika Anda berkata oke, Anda menerima apa adanya, bukannya memperjuangkan apa yang menurut Anda seharusnya. Dan itulah kebenaran yang lebih dalam, kedamaian tidak datang dari mengendalikan orang lain. Itu datang dari mengendalikan diri. Tetaplah neutral. Sampaikan oke dengan nada yang tenang dan datar. Tidak ada sarkasme, tidak memutar mata, hanya netralitas murni. Jangan menjelaskan. Tahan keinginan untuk menindaklanjuti dengan pembenaran atau argumen. Biarkan oke menjadi titik akhir. Pertahankan perspektif. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar penting? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Gunakan secara strategis. Simpan oke untuk situasi yang tidak memerlukan keterlibatan mendalam. Untuk masalah serius, tangani dengan bijaksana. Hidup dipenuhi dengan provokasi, komentar sinis, argumen kecil, dan pendapat yang tidak diminta. Namun inilah masalahnya. Tidak setiap api membutuhkan bahan bakar. Dengan mengatakan oke, Anda memilih untuk membuat api kelaparan daripada mengipasnya. Lain kali seseorang mencoba mengganggu kedamaian Anda. Berhenti sejenak, ambil napas, dan tanggapi dengan oke. Lihat bagaimana hal itu membingungkan mereka, lihat bagaimana hal itu melindungi Anda, dan lihat betapa lebih ringannya hidup terasa ketika Anda berhenti membawa omong kosong orang lain. Karena pada akhirnya, tidak terganggu bukanlah tentang mengubah dunia, melainkan tentang mengubah cara Anda menanggapinya. Jadi, katakan oke, lupakan saja, dan teruslah maju. Kedamaian Anda sepadan dengan itu. Kelima, tidak tersedia. Berikut adalah cara yang sangat menarik untuk Anda. Cara terbaik untuk melindungi kedamaian Anda adalah dengan tidak meminta maaf dan tidak tersedia. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental. Berhentilah menjadi orang yang selalu siap mengangkat telepon, menanggapi setiap pesan dalam hitungan detik, atau meninggalkan segalanya untuk membantu orang lain. Terkadang, hal paling kuat yang dapat Anda katakan adalah, "Maaf, saya tidak tersedia untuk hal ini." Dan disinilah hal itu menjadi pedas. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun atas ketidaktersediaan Anda. Pikirkanlah berapa kali Anda merasa terkuras, frustrasi, atau bahkan marah karena Anda terlalu tersedia. Anda mengatakan ya untuk rencana yang tidak ingin Anda lakukan. Anda ingin mendengarkan seseorang curhat berjam-jam tentang masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak ingin menyelesaikan masalah. Anda malah terjebak dalam drama yang tidak Anda ciptakan. Untuk apa? Mempertahankan rasa kewajiban yang salah? Ketika Anda selalu tersedia, orang-orang mulai melihat Anda sebagai sumber daya, bukan sebagai individu.
Mereka mengirim pesan dan menumpahkan masalah mereka kepada Anda tanpa berpikir dua kali. Mengapa? Karena Anda telah melatih mereka untuk percaya bahwa Anda akan selalu berkata ya. Izinkan saya berbagi pengalaman tentang Sarah. Sarah adalah tipe teman yang berkembang dalam krisis emosional setiap minggu. Ada sesuatu yang baru, bertengkar dengan pacarnya, masalah di tempat kerja, perseteruan dengan ibunya. Dan setiap kali dia menelepon, dia mengharapkan saya untuk meninggalkan segalanya dan berperan sebagai terapi. Awalnya, saya tidak keberatan. Saya ingin menjadi teman yang baik. Namun, seiring waktu, saya mulai memperhatikan pola Sarah. Dia tidak tertarik untuk memperbaiki masalahnya. Dia hanya ingin seseorang untuk mengeluh. Dan sementara dia akan pergi dengan perasaan lebih ringan, saya akan ditinggalkan dengan perasaan terkuras secara emosional. Suatu malam, setelah panggilan yang sangat melelahkan, saya memutuskan sudah cukup. Saat Sarah berikutnya menelepon, saya biarkan yang masuk ke pesan suara. Ketika dia mengirim pesan, saya membalas beberapa jam kemudian dengan sopan tetapi tegas. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Semoga Anda baik-baik saja. Coba tebak apa yang terjadi? Secara tidak menerimanya dengan baik, dia menuduh saya sebagai teman yang buruk, berubah, dan bahkan membuat saya merasa bersalah tentang semua waktu yang telah dia habiskan untuk saya. Namun inilah yang terjadi. Ketika saya tidak bergeming, dia mulai jarang menelepon. Perlahan tapi pasti, saya merasakan energi kembali. Ketika Anda tidak tersedia, itu tidak merusak hubungan persahabatan kami. Itu menyeimbangkannya kembali. Dan itu mengajarkan saya pelajaran yang kuat, bahwa berada di sana untuk seseorang tidak berarti mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Sekarang mari kita bahas reaksi keras yang sering muncul ketika Anda mulai menetapkan batasan, terutama jika mereka mendapat keuntungan dari kekurangan Anda. Mereka akan menyebut Anda egois, menuduh Anda menjauh, atau mencoba membuat Anda merasa bersalah untuk kembali ke masa lalu. Namun inilah kebenarannya. Anda tidak dapat menuangkan sesuatu dari cangkir yang kosong. Jika Anda tidak bisa menuangkannya dari cangkir yang kosong, tidak tersedia untuk semua orang menguras Anda. Lalu, mengatakan tidak bukanlah hal yang egois, itu diperlukan. Energi Anda adalah sumber daya yang terbatas, dan tidak semua orang berhak mengaksesnya. Ketika Anda tidak tersedia, Anda memberitahu dunia bahwa kedamaian Anda lebih penting daripada tuntutan mereka. Anda tidak di sini untuk memperbaiki masalah semua orang. Dan inilah bagian terbaiknya. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda akan menghargai batasan Anda. Sisanya akan beradaptasi atau memudar. Bagaimanapun, Anda menang. Tidak tersedia bukan hanya tentang mengatakan tidak kepada orang lain. Ini tentang mengatakan ya kepada diri Anda sendiri. Ini tentang menyadari bahwa uang, energi, dan kesehatan mental Anda adalah milik Anda, berharga, dan layak dilindungi. Dan inilah kebenaran yang lebih dalam, jika Anda selalu tersedia untuk orang lain, Anda tidak pernah sepenuhnya tersedia untuk diri Anda sendiri. Anda begitu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga Anda lupa untuk memeriksa kebutuhan Anda sendiri. Namun, ketika Anda mulai menetapkan batasan, Anda menciptakan ruang untuk mengisi ulang pikiran dan tubuh Anda. Abaikan hal yang mendesak. Tidak setiap panggilan, teks, atau email memerlukan respons instan. Biarkan orang menunggu, itu tidak akan membunuh mereka. Tentukan batasan yang jelas. Biarkan orang lain tahu kapan Anda tersedia dan kapan tidak. Saya bebas berbicara pada hari Jumat. Itu sangat masuk akal. Jangan terlalu banyak menjelaskan waktu untuk kebutuhan Anda sendiri. Apakah itu istirahat, Bobby, atau tidak melakukan apa-apa? Belajarlah untuk mengatakan tidak. Latihlah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Saya tidak dapat membantu dengan Idrus sekarang, adalah kalimat yang lengkap. Dunia tidak akan kiamat karena Anda tidak menjawab panggilan telepon atau menghadiri rapat. Namun, kesehatan mental Anda mungkin akan terganggu jika Anda terus mengorbankan diri untuk memenuhi tuntutan orang lain. Tidak tersedia berarti mendapatkan kembali waktu dan energi Anda. Ini tentang menyadari bahwa Anda bukanlah saluran telepon 24/7 untuk masalah orang lain. Ini tentang memahami bahwa koneksi tidak memerlukan aksesibilitas konstan. Mereka berkembang atas dasar saling menghormati dan batasan yang sehat. Lain kali seseorang mencoba menyeret Anda ke dalam drama mereka atau meminta perhatian Anda, cobalah jeda ini, bernafaslah dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar ingin melakukan ini? Jika jawabannya tidak, jangan ragu untuk tidak tersedia. Karena pada akhirnya, kedamaian Anda tak ternilai harganya. Lindungi dengan tegas, tanpa penyesalan, dan tanpa rasa bersalah. Orang yang tepat akan mengerti. Sisanya,
Biarkan mereka mencari tahu sendiri. Demikianlah cara jujur dan tanpa penyesalan untuk tidak terganggu oleh siapapun. Jika Anda telah berhasil sejauh ini, selamat. Anda baru saja mendapatkan perisai mental untuk menjalani hidup tanpa membiarkan kekacauan orang lain merasuki ketenangan Anda. Nah, intinya adalah, semua ini bukan tentang menjauhi orang atau menjadi dingin tanpa perasaan. Ini tentang memprioritaskan kedamaian Anda dan menyadari bahwa Anda tidak harus memperbaiki setiap konflik atau menyerap setiap bagian negatif yang menghampiri Anda. Hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan suasana hati orang lain yang buruk merusak hari Anda. Izinkan saya meninggalkan Anda dengan pemikiran yang lebih dalam. Ketika Anda melepaskan kemarahan, frustrasi, dan kebutuhan untuk bereaksi, Anda menciptakan ruang untuk kegembiraan, pertumbuhan, dan koneksi yang nyata. Ini bukan tentang menghindari orang. Ini tentang merangkul orang yang tepat dan menjaga energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, inilah tantangan Anda. Saat seseorang mencoba lagi untuk masuk ke dalam hidup Anda, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatlah, Anda memiliki alat ini untuk tetap tak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat dan bahagia, sampai jumpa di video berikutnya.